Tante. Ya, halo. Apa kabar semuanya? Halo, sama 晚上 apa 好。kabar? 嗨，大家好，晚上好。晚上好。我看到你们每一个都很年轻哎，sangat muda you all. You just like my grand granddaughter. 谢谢。Yes. 因为我83了，saya umur 83. Bagaimana saya melihat Anda? Ini seperti cucu-cucu saya atau atau cicit ya. Hmm. Tapi anyway, saya cinta semua orang, semua bangsa ya. Sudah 52 negara yang saya kunjungi, negara-negara khususnya yang tidak dikunjungin orang. Itu yang saya kunjungi gitu. Selama selesai pelajaran dari Amerika karena studi saya khusus ya, apa doctor in missiology about mission. So my burden is about mission. Mission ya. Jadi beban saya itu pekerjaan misi ya. Yang belum kenal Tuhan sama sekali, justru itu yang sangat menarik bagi saya. Ya, saya pernah cerita sedikit dengan Pak Martin bahwa saya pernah tertarik dengan anak Papua yang telanjang bulat, yang kecil-kecil sudah kerjaannya gosek, atau gosek, as a beggar, tukang taufanda yang minta di jalan tapi digosek di tong sampah. Keluar dari rumahnya udah gosek kerjanya. Dan ibunya lebih sayang babi daripada anak. Babi digendong, tidak digandeng pun tidak. Nangis, saudara, aku lihat gambaran itu di Wamena. Sejak itu aku berjanji sama Tuhan, Tuhan, aku mau bikin sekolah untuk anak-anak ini. Yang telanjang bulat, yang gak ada orang peduli. Yang orang tuanya sendiri pun tidak menghargai. Aku spend 10 tahun. Jadi, anak-anak itu sekarang sudah banyak yang sudah SMP, SMA. Dari nol, saudara. Karena saya tidak tahan melihat orang yang manusia tidak dimanusiakan. Nah, di dalam satu peristiwa yang aku datang ke sana untuk pertama kalinya dengan teman saya sudah ada di Wamena. Saya namanya teman saya itu nyonyanya Handar Kaseto namanya Tin. Kemudian Tin, kalau ke sana kita cari anak-anak di mana di puncak Gunung Wamena. Nanti anak-anak itu kalau kita main gitar nyanyi-nyanyi dia pada turun. Oh iya, nah terus gimana kalau turun kita kasih apa? Oh kita bikin donat. Dia bilang, oh ya good idea. Aku bilang gitu. Kenapa bikin donat? Iya donat paling gampang. Bikinnya gampang, jemur sudah gede, goreng, kasih atasnya kasih meses atau kasih gula. Kalau kamu bikin roti nggak punya oven, oh iyalah, kamu punya resep. Donat punya. Oke, aku dari Jakarta. Bawa tepung, bawa gula, bawa mentega, bawa telur ya, bawa semuanya. Benar saudara, 2 hari saya bikin donat di rumahnya si ini. Si Tin ini udah bikin dapat dua dus. Baru pergi ke sana, saudara. Bawa donat. Pokoknya anak-anak ini seumur itu belum pernah makan donat. Lihat aja belum. Ya, pada waktu saya mulai di situ dengan teman saya dengan suaminya dia main gitar, puji-pujian, main gitar, puji-pujian. Pada turun itu anak-anak itu dari Gunung Wamena. Ya, pada turun, pada ngeliatin kita kan, ngerumunin kita kan. Mana aku nggak bisa bahasanya, saudara. Wamena tuh nggak bisa bahasa Indonesia loh. Dia ngomong apa aku nggak ngerti sama sekali. Ada penterjemah. Udahlah gitu ya. Saya ngomong, dia terjemah, saya ngomong ya sebisanya ya. Terus aku bilang, Baris, saya mau kasih donat untuk kalian. Wah, dia donat itu apa? Tak kasih lihat gini. Wah, enak. Saya bilang, Baris, kasih satu. Ya,
Saya umumkan, saya bilang, saya mau bikin sekolah untuk kalian. Nanti kalian boleh datang di sekolah itu. Tidak usah bayar. Ada orang tua mereka juga yang dengerin. Udah tak bagi donatnya, udah hampir habis. Di gunung turun lagi. Saudara, aku bingung sama Tin. Gimana ini? Donat kita tinggal dikit loh. Nah itu datang segitu banyak ini nggak cukup nanti. Aduh gimana ini gimana? Aku bilang kabur aku malu. Kok nggak bisa ngasih lagi? Waduh saudara. Akhirnya anak itu tak kasih yang terakhir. Aku nyumput di belakang mobil. Tapi aku ngintip. What's going on? Terus anak yang terakhir yang dapat itu ketemu 9 anak turun dari gunung. Aku nggak ngerti bahasa mereka. Pokoknya anak itu ngomong-ngomong, terus anak 9 itu baris di depan dia. Terus setiap satu-satu masuk depan, mulutnya A. Anak ini A. Jalan. Ini maju satu lagi A. A. Jalan. Nangis aku. Aku di mobil nangis. Aku bilang, Tuhan, saya berpikir anak ini akan bawa satu donat dan lari dan dikejar 9 anak. Gak nyangka hatinya begitu mulia. Orangnya hitam jelek. Tidak ada yang perhatiin. Orang tua aja nggak perhatiin. Tapi hatinya begitu mulia. Aku nangis di mobil itu. Aku nangis terus. Terus aku bilang apa? Tuhan, aku mau spend time untuk anak ini. Aku beri waktu 10 tahun. Tiap tahun aku datang. Aku mau kunjungi orang-orang ini. But this child, aku mau datang tiap tahun. Aku mau bawa guru. Aku mau bawa apa yang aku bisa lakukan. Aku janji sama Tuhan. Benar, saudara. Aku lakukan itu. 10 tahun. Tiap tahun aku datang. Aku bawain mereka apa saja yang mereka butuhkan. Dari sikat gigi, odol, sampai ini mereka tuh nggak nyisir rambut aja, nggak punya sisir. Ini bagaimana ini kutuan semua ini. Bagaimana mandi, bagaimana pakai baju diajarin semua. Ya, bagaimana cuci baju. Mereka nggak pakai baju, nggak ngerti cuci baju. Orang tuanya aja nggak ngerti. Diajarin, saudara. Tiap tahun saya datang. Bawa semua yang dibutuhkan. Telur nggak pernah makan. Nggak pernah. Karena mahal di situ. Saudara. Mereka makannya selalu itu ipere. Ipere itu kalau orang sini bilang apa? Talas. Kalau sana bilang ipere. Kemana-mana bawanya talas atau ubi. Nih, mereka makannya itu. Perutnya kendut-kendut, isinya cacing. Cacing semua. Cacing anak hidupnya kotor, tinggalnya di Honai, satu keluarga penuh. Waduh, itu langnya ya. Wah, paru-parunya rusak semua. Pada waktu mereka datang, mulai kami obatin. Saya bawa dokter dari Jakarta untuk mengobati, untuk mengajarin bagaimana hidup sehat. Perutnya gendut-gendut, kasih makan kombantrin. Hilang, ya. Paru-parunya pada tidak sehat, kasih minum susu. Kasih semua olahraga. 10 tahun sudah lewat, saya serahkan ke William Beltipo, kepala sekolah yang saya pilih, dan kami di sini biayain dia dengan guru-guru. Sekarang anak-anak sudah ada yang SMA, yang ada satu yang kepengen ketemu Jokowi dan pengen jadi Jokowi. Lucu ya. Ada yang pengen jadi bupati, ada yang pengen jadi saya tidak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan bisa buat banyak. Aku kalau mau bawa, videonya apa banyak, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau pasang, aku nggak mau tayang-tayangin. Nanti dijual ini aku takutnya. Tapi bakal cari duit sama orang. Saudara, apa yang dapat kau lakukan untuk kerajaan Allah yang bernilai kekal? Itulah hidupmu. Itulah hidupmu yang sesungguhnya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sementara. Hebat sementara, nilainya sementara, mati tidak kebawa. Kecuali jiwa yang kau menangkan dan kau ubah sampai mati kebawa.
Aku yakin anak-anak di Papua itu yang bisa sampai kenal Tuhan, sampai berubah totally. Dia punya life. Sekarang mereka ada yang mulai menggantikan, mau jadi apa, pengasuh atau penolong. Saya bikinkan asrama juga, saudara. Yang tadinya nggak tahu makan apa, cuci tangan, nggak tahu semuanya. Sekarang mereka bisa makan sehat, bisa cocok tanam. Saya ajarin cocok tanam. Dan hasilnya cocok tanam bisa membiayai sendiri. Karena saudara tahu wamena itu sayuran mahal sekali. Nah, mereka diajarin cocok tanam, tanaman organik, bikin pupuk organik. Itu pun saya bawa ahli-ahlinya. Kan saya bikin apa? Bukit Sentul kan ada pelatihan Organic Farming Training Center. Aku bawain gurunya, aku bawain cara bikin pupuk segala. Jadi anak-anak itu pinter loh. Sekarang kelas 5 udah pinter cocok tanam. Udah cari duit. Nah itu nanam. Nanam ntar hasilnya bawa ke pasar. Laku karena Mbak Mina tuh sayur mahal banget karena dia kan puncak. Nah sekarang baru ada jalan dari Pak Jokowi. Dulu kan nggak ada. Saudara mau cerita, mau dengar perjalanan misi saya yang tidak dikenal oleh siapapun. Itu bisa sampai besok pagi nggak selesai. Jadi saudara, apa yang membuat saya terus berkobar-kobar? Belum saya sekali khotbah yang loyo, nggak ada bagi saya. Karena kalau membagikan life ini ya, membagikan cinta kasih dan panggilan Tuhan, selalu mendidik, selalu ingin mengimpartasikan kasih Allah itu. Saudara. Nah, sore hari ini saya ingin mengambil satu ayat, saya sharing dengan Anda. Ya, semoga ayat ini menolong. Ya, mari tema saya malam hari ini, Cica Ibu. Hanya kurang satu langkah. Cica Ibu. Ya, only one step further. You just need one step further. Ya, harus hanya kurang satu langkah saja Anda ketinggalan. Mari kejar selangkah itu. Di sini ada satu cerita tentang anak muda yang kaya mencari Tuhan Yesus. Terdapat di 4 Injil kecuali di Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak ada. Matius ada. 19, 16 sampai 29. Ya. You can see. Ditayangkan. Ya. Oke. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah. Sudah ya, thank you ya. Anyway, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Indonesia, nggak tak kasih bahasa Inggrisnya. Lain kali ya. Aku ini pintar bahasa capcay. Di 3 tempat lari-lari. Ya. Nah, ini Matius 19 ayat 16 sampai 29 menceritakan tentang anak muda ini tanpa nama. Markus 10 ayat 17 sampai 22 menceritakan tentang anak muda yang sama. Lukas 18 ayat 18 sampai 22 menceritakan anak muda ini. Hanya di Injil Yohanes tidak ada. Ya. Nah, aku mau menyuruh sekretarisku ini Lucy membacakan Markus 10, 17 sampai 22 ya, supaya kita menyimak ada satu cerita di sini. Silakan Lucy. Ya. Markus 10 ayat 17 sampai 22 berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 18 jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 21,
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kira-kira tahu ya ceritanya ya. Jadi in between kekayaan, ya, harta, and apa? And keselamatan, dia pilih harta. Tapi dia hidupnya begitu pintarnya menutup dirinya, sepertinya orang yang begitu saleh. Betul nggak? Siapa yang lebih saleh daripada dia? Anak muda ini. Ditanya oleh Yesus, ya, memang kamu sudah lakukan semua Taurat. Nah, zaman itu kan masih di bawah kuasa Taurat, ya. Terus dia bilang, oh sudah dari kecil sudah saya lakukan. Apa itu? Oh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengatakan saksi dusta, kasihilah ibumu dan bapakmu. Wih, semuanya sudah hafal. Wih, hebat banget. Tapi Yesus akan mengetes dia. Itu hidup agama cuma dilakukan karena tuntutan agama, atau itu sungguh kau lakukan demi kasih Tuhan dan kasih sesama. Akhirnya dia tidak go, ya. Akhirnya dia tidak mau, maka Yesus ngetes dia. Maka enggak cukup, sudah saya penuhin semua, masih kurang satu. Jualah hartamu, bagikan orang miskin. Nah, saudara dan saya mungkin akan tanya, lah ini Yesus kok nambah-nambahin? Yang aku tahu semua 10 hukum nggak ada itu, jualah semuanya bagi orang miskin. Kok Yesus kok nambah-nambahin? Betul, karena itu batu sandungan dia. Hari ini Anda dan saya diketahui oleh Tuhan Yesus sampai ke jantung, hati, dan pikiranmu. Apa yang mengikat kamu? Yang menjegal kamu tidak? Step further nggak nyampe. Satu langkah lagi tapi kamu nggak nyampe. Tuhan tahu. Maka disitulah sebetulnya pelajaran ini diberikan kepada saudara dan saya. Ini disebut anak muda ya di dalam Alkitab. Tapi di dalam Alkitab bahasa Zhongwen ya, Saunian. Wah, remaja. Kalau di dalam Indonesia anak muda. Ya, berarti anyway ini anak masih muda. Ya, sudah berkeluarga atau tidak aku nggak tahu. Nah, saudara, kita akan belajar karakternya orang ini. Apa yang patut kita pelajari? Apa yang patut kita waspadai, saudara? Ya, dan anak remaja sampai anak muda itu paling banyak gejolak di dalam hidupnya. Banyak cita-cita, ada yang buruk, ada yang jelek. Banyak keinginan, ya, banyak yang ingin dilakukan. Tapi banyak juga benturan-benturan. Orang-orang yang namanya orang sukses di dunia ini yang saya baca riwayat hidupnya selalu starting point untuk a great turning point. Kebanyakan di remaja atau di pemuda. Aku di remaja putuskan mau ikut Tuhan. Tidak peduli siapapun yang menghalangi. Sampai diputuskan hubungan dengan keluarga semua. Saya disuruh ninggalin keluarga. Dengan modalnya pakaian piyama, itu aku karena tengah malam minta izin sama papiku tengah malam baru pulang. Sibuknya, punya pabrik 4. Bayangin, tiap hari sibuk. Sampai jam 2 loh. Dia pulang, aku minta izin mau sekolah. STT, aku mau sekolah, mau jadi hamba Tuhan, aku diusir loh, saudara. Sekarang juga keluar dari rumah ini. Tapi tidak mau. Ya, anak mau jadi hamba Tuhan. Aku kasih kamu les bahasa Jerman. Perlunya kamu pergi ke Jerman. Study. Study apa? Business administration. You have to help me. I'm old enough, you know. Papiku itu pintar 4 bahasa loh, saudara. Aku dekat mejanya. Meja tulis dia. Aku belum pernah lihat papi semarah itu. Pecah semua kacanya. Sampai aku gemeter loh, saudara.
di situ. Pergi dari rumah ini. Bukan anak papi kamu. Dibuka. Mami sudah tidur. Koko cicikku udah tidur semua. Aku dibukain pintu. Pakai piyama. Pakai sendal jepit. 1 sen pun nggak ada di kantong saya. Itu permulaan perjalanan saya melayani Tuhan. Tapi Tuhan baik ya. Aku jalan kemana? Berjalan ke rumah pendetaku. Cukup jauh. Tapi ya anehnya ya malam itu ya, aku lihat orang seliwar-seliwar. Nggak ada mereka yang lihat saya. Nggak ada yang toel saya. Nggak ada yang ganggu saya. Itu herannya. Kayaknya Tuhan tutup semua orang yang jalan di kanan kiri saya. Nggak ada yang ganggu saya. Saya anak remaja. Keluar jalan sendiri dingin. Nggak ada yang ganggu. Sampai di rumahnya pendeta jam 4 pagi. Jam 2, jam 4 aku 2 jam. Begitu aku ngepel rumahnya, pembantunya lagi bangun pagi, baru bangun. Dibuka, masuk. Peluk pembantunya, aku nangis, aku pingsan. Pembantunya bangunin nyonya pendeta. Ibu pendeta itu suruh bikinin susu hangat, aku dikasih minum susu. Terus aku dihibur, aku diterima oleh pendetaku sebagai anak dia. Dan aku dirawat, dikasih baju, dikasih koper, dikasih sepatu, dan aku diantar sekolah STT. Pendetaku suami istri orang Hong Kong, karena aku gereja Chinese Church, speak Chinese. Gitu. Aku dulu juga sekolahnya Chinese School, Chinese English. Aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia, aku nggak pernah belajar loh, belajar sendiri. Aku dibiayai, aku ditolongin sampai aku sekolah. Itu pendeta itu kayak ibu bapak saya. Jalannya Tuhan aneh tuh. Dulu aku anak orang kaya, semuanya made in Japan. Loh, dulu itu Japan, sendal Jepang aja Japan maunya. Ya toh, bolpen ini, wah semua pokoknya yang Japanese, made Japan. Wah, anak orang kaya semuanya. Sampai tinggal di rumah bersama dengan pendeta saya pakai barang luncuran semua. Second hand semua. Sepatu second hand, baju second hand, bekas anak perempuannya dia. Nggak malu pakai gituan. Dulu malu, mana mau anak orang kaya kok pakai second hand. Di situ aku direndahkan oleh Tuhan. Tas juga tas bekas anak pokoknya bekas semuanya. Melayani Tuhan, mulai kamu. Direndahkan mau? Dipangkas semuanya mau? Itu perjalanan langkah pertama saya melayani Tuhan. Dan sejak itu tidak pernah keluarga saya ada yang satu orang pun ngirim uang ngirim kartu. Ulang tahun, koko cici, apa mama tak kirimin, Natal tak kirimin, waktu nggak ada satu pun yang jawab. Jangan bilang ngirim duit. Jadi sedih. Saudara, kalau banyak hal dunia melekat pada Anda susah melekat sama Tuhan. Khususnya duit, kekayaan, dan kesombongan. Kalau nggak dipangkas, Anda tidak akan ketemu real way to follow Jesus. The narrow way to follow Jesus, you didn't find it. You never find it. Benar, harus menderita, tapi ada Kristus, jangan takut. Buktinya aku hidup sampai sekarang kok. Gak mati, gak karena gak punya duit mati, enggak. Saudara. Nah, jadi anak muda ini dites sama si Tuhan Yesus. Karena dia kayaknya sudah everything yang kamu bilang, aku sudah semua. So, saya kurang apa? Gitu kan, kurang lebih. Lihat ya, anak ini sebetulnya punya beberapa keunggulan. Ya, satu, masih muda udah jadi pemimpin. Ya, itu
他的长处. Ya, keunggulan loh, masih muda jadi pemimpin. Ya, coba kamu hari ini lihat anak masih muda jadi pemimpin. Kamu kan kagum, punya jiwa kepemimpinan, pasti. Ya, di 18 dikatakan orang pemimpin. Ya, nah, zaman itu, zaman Yesus. Terus masih muda kaya raya, coba. Berarti dia pintar dagang atau pintar mencari uang atau gimana deh. Pokoknya Alkitab mengatakan dia kaya raya. Kenapa? Dia sedih karena disuruh menjual uangnya dan membagi-bagi. Karena uangnya banyak. Ya, Markus ayat 2. Dia dari mana? Ya, aku nggak tahu. Saya Alkitab. Kalau zaman sekarang tanya saya, ini anak muda bisa bisnis bodong. Ngerti? Yang sedang sangat laku di viral. Benar nggak? Ikut bisnis bodong. Cepat kaya loh. Nanti urusan. Zaman itu aku yakin belum. Tapi kenapa dia kaya saya tidak tahu. Pokoknya Alkitab mengatakan dia kaya. Ya. 3, cukup rendah hati anak muda ini. Sebab dia mau cari Yesus loh. Ya. Yesus kan nggak punya apa-apa. Yesus nggak kaya raya. Ya, Yesus nggak punya titel selangit. Yesus bahkan waktu zamannya Tuhan Yesus itu dikejar-kejar sama orang Farisi. Ya kan? Tapi dia mau merendahkan diri, ketemu Yesus, apa yang dilakukan pertama kali? Diakui. Coba baca Markus 10 ayat 17. Diakui loh, tahu kui enggak? Itu rendah hatinya loh. Ada 10 ayat bertelut. Bertelut. Nah, kui itu bertelut. Sambil bertelut. Sambil bertelut. Oh, nggak gampang loh. Di depan orang, dia langsung mau bertelut. Ini kerendahan hati. Ya, tapi dia punya kelemahan. Ya, punya kelemahan hati banyak. Kelemahannya juga ada. Karena apa? Kekurangannya dia menggunakan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, membuat agama dia supaya disahkan. Jadi hidup di dalam agamawi tidak akan menyelamatkan dirinya. Hanya menjadi seorang yang sombong. Jadi saudara hari ini tidak peduli agama Anda benar-benar percaya Tuhan, pengikut Tuhan yang setia atau tidak. Atau Anda punya agama yang lain, aku tidak peduli, aku tidak memasalahkan itu. Tetapi anyway, Anda itu hidup benar dengan agamamu, pemimpin agamamu itu hidup bukan. Kalau enggak, kamu dibawa semua teori mati. Ya, semua teori mati. Kalau pimpinan agamamu bilang nanti kamu dibawa ke surga, dia sendiri masuk surga apa tidak, tanda tanya. Buta mimpin buta. Dunia ini terlalu banyak agama yang dimulai oleh manusia, diselesaikan oleh manusia. Tetapi ajarannya muluk-muluk selangit banyaknya, ya. Itu berarti pakai kekuatan manusia untuk menyempurnakan manusia supaya diterima dengan Tuhan. Padahal Tuhan yang sejati tidak seperti itu. Tuhan sejati itu mencari manusia yang tidak sanggup, lemah. Itulah sebabnya Anda dan saya diketemukan. Gitu? Dan mati bagi dosa-dosa kita yang kita tidak sanggup mengatasinya. Itu juru selamat yang benar. Bukan menuntut kamu harus ini, tapi diselamatkan terlebih dahulu. Kamu diselamatkan terlebih dahulu. Kamu ditolong lebih dulu mengentas dari hidup dosamu. Hidup dosa itu sekeliling pikiran, semua kita melek-melek ada di tengah-tengah lautan dosa.
Anda tidak bisa mengatakan aku tidak berdosa. Lingkunganmu semua pikiran berdosa. Jadi nggak mungkin. Dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Bisa berbuat baik aja itu sudah luar biasa. Itu sudah melawan banyak kodrat alam dia. Jadi saudara, dunia ini tidak ada orang yang sungguh-sungguh saleh. Saleh karena agamanya yang mengesahkan dia. Ya toh? Ya seperti agamanya ini sekarang, wah harus ikut puasa, ya toh? Harus semua diikutin. Nanti apa? Semuanya dia pokoknya harus diikutin, ya toh? Tata tertibnya nanti dianggap orang saleh. Tapi itu kan aturan manusia. Ya, belum tentu aturan Tuhan begitu. Jadi saudara sekalian, kelemahan si anak muda ini menggunakan kemampuan dia, ya, kekuatan dia, kehebatan dia untuk membangun tata agamanya supaya sah di depan Tuhan, supaya dianggap dia sudah diselamatkan. Itu salah besar. Itu agama buatan manusia. Terlalu banyak, saudara, di dunia ini orang-orang yang seperti itu, ya, membuat agamanya sendiri untuk diakui oleh orang dan diikutin orang, saudara. Ya, itu sebabnya pertanyaannya cuma satu, di mana dia lahir? Dan setelah itu dia kemana? Ya toh, apakah benar dia ada di surga atau surga buatan dia? Apakah benar perjalanannya itu membuat orang hidup dan menyerupai Allah yang dia sembah itu? Gitu? Jadi saudara sekalian, kelemahan dia merupakan kelemahan semua orang ahli agama. Semua orang ahli agama pasti di situ mulainya. Ya, jadi lalu yang membuat dia bisa sampai ketemu Tuhan di mana? Dia harus menemukan kebutuhannya. Yang dia butuhkan bukan benar, bukan dihormati orang, bukan punya agama yang hebat, bukan kaya, tapi hubungan dengan Sang Juru Selamat. Kalau memang mau hidup kekal. Jadi Anda dan saya pun sama. Tidak peduli lu anak pendeta. Tidak peduli lu percaya Tuhan sudah berapa lama. Tidak peduli lu Alkitab sudah baca berapa. Ya. Tidak peduli. Tapi apakah Anda mempunyai hubungan yang paling erat bersama dengan Sang Juru Selamatmu yang menyelamatkan kamu dengan mengorbankan nyawanya. Nyawa ganti nyawa. Apakah Anda mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan Tuhan? Kapan saja, di mana saja Anda bisa. Kayak seperti punya antena langsung nyambung. Saudara. Ya memang itu tidak sehari dua hari terjadi, saudara. Ya, saudara, itu luar biasa. Tapi itu bisa dilatih, ya. Dan itu tergantung niat kita. Maukah kita lepaskan semua yang mengikat saya di dunia? Lalu saya mulai menjalankan semua yang membukakan jalan saya dekat dengan Tuhan. Itu dulu. Itu step pertama. Kalau kita tidak pernah mengejar ya perjumpaan dengan Tuhan, ya kita tidak pernah ketemu. Benar saudara, tidak pernah. Dan itu adalah hidup yang seperti harus makan tiap hari, Anda harus makan firman tiap hari. Itu seperti hidup yang harus bernafas tiap detik, Anda harus bernafas. Nafas Anda apa? Hubungan dengan Kristus. Nafas Anda apa? Doa. Saudara,
Apa yang menjadi pokok doamu hari ini? Hari ini saja saya tanya. Apa? Nah, mikir dulu. Aku langsung kasih tahu itu, si Putin berubah pikirannya. Aku berdoa itu enggak cuma negaraku, bangsaku, gerejaku, seluruh dunia. Yang saya kolek masalah-masalah dia. Saya doain untuk keamanan seluruh dunia. Sekarang kan perang Ukraina dengan Rusia ini kan terus. Padahal Putin pernah memutuskan Rusia bagian yang paling atas yang dekat sama dia itu kan ada pabrik baja steel yang paling besar. Dia putuskan jangan dihancurin karena itu akan kerugian semua, bukan cuma Ukraina, dia juga. Ya, karena mereka memang dulu satu negara kok, Saudara. Hari ini pagi ini aku dengar beritanya enggak loh, dia berubah. Saya doain tadi. Kok kenapa berubah ya? Saudara, bukan saya mau turut campur ya. Usaha saya bisa di depan Tuhan. Tapi saya besar. Aku nyampe. Aku punya Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai umat seluruh dunia. Baik raja, kaisar, dia Putin, maupun dia presiden dari mana. Tetapi Tuhan aku percaya. Yang mengasihi engkau kasih. Yang dikasihi engkau bahkan menjadi musuh, bahkan yang tidak pernah mau menyembah itu musuhmu. Dan itu saya doakan. Beri belas kasihan Tuhan. Beri keselamatan untuk pertobatan. 6 juta lebih penduduk Ukraina yang sudah menjadi pengungsi di beberapa tempat yang paling banyak di Warsawa, Polandia. 6 juta loh saudara, orang tua ya dan anak-anak. Laki-laki nggak boleh pergi kan, mesti berangkat. Itu 6 juta yang ngasih makan siapa? Israel. Israel diam-diam kirim makanan terus. Gak sanggup. Padahal Ukraina itu pusat makanan seluruh Eropa. Gandumnya. Saudara, jadi Tuhan concern about me too. Aku baca, aku dengar berita di seluruh dunia. Itu. Karena aku umatnya Tuhan, bukan umatnya Indonesia toh. Aku berjuang hidupku every day untuk Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Itu pusat hidupku dan pusat doaku. Kalau kamu seorang pendoa, lu sekretarisnya Allah, lu nggak pernah nganggur. Dan lu dijagain lu oleh Tuhan. Saudara umur 83 nggak punya penyakit apa-apapun. Ayo, periksa, ayo. Tuhan sembuhkan sakit jantung saya. Tuhan sembuhkan mata saya yang harusnya buta. Satu. Karena saya pernah kecelakaan. Sembuh semua. Saudara. Aku boleh diperiksa seluruh badan, nggak punya penyakit apapun. Tuhan kasih saya kesehatan yang begitu prima. Tidak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Untuk berhubungan dengan dia. Itu loh yang namanya Zoe, yang namanya pernafasan di dalam rohani itu doa. Hari ini aku nggak bisa doa ya, doakan. Emang ngomong sama papa mama nggak bisa. Emang lu nggak punya papa mama. Kalau kamu punya hubungan bahwa Allah papa itu papamu, lu harus bisa ngomong. Kecuali lu gagu. Gagu pun ada bahasa gagu. Ayo saudara, sekarang aku bawa engkau. Punyakah jiwa itu? Punyakah kerinduan itu? Punyakah relationship seperti itu? Allah itu bukan Allah yang cuma dikayal, dilihat, dipuji-puji dengan alunan-alunan suara, tapi belum alunan jiwa dan roh. Anda belum nyanyi, belum memuji. Saya kasih tahu. Kalau Anda belum menyanyi di dalam jiwa dan roh, Anda belum memuji. Anda
cuman coy. Bikin senang dirinya sendiri. Mungkin suaramu bagus. It doesn't mean that you pray. It doesn't mean that you breathe in spirit. Ayo, mau belajar lebih dalam. What is life? What is pray? Ayo. Pray itu ya ini breathing, napas. Makan firman ya makan. Bread, ya, bread from heaven. Mana dari surga. Every day, napas every day. We must pray. You must pray. Every day we keep on contact. Keep on. Sambung sama Tuhan terus. Kapan aja. Nyetrika ya doa. Masak ya doa. Banyak. Bener nggak? Biasakan keep contact itu. Ya dong? Nah, itu perlu latihan, saudara. Kalau enggak, aku yakin lo belajar. Doa 10 menit udah capek. 1 jam lebih capek. Ya toh? 2 jam kamu tidur. Bukan kamu doa. Percayalah. Sebetulnya orang kalau mau dekat sama Tuhan adalah orang yang tidak pernah tidur karena doa. Tapi melek karena doa. Nah, itu dekat. Because dia nyambung. Bukan tidur karena doa, tapi melek karena doa. You know. Karena the Spirit of God and the Spirit just combine together. Itu. Spirit nyambung ke Spirit. Nah, nanti banyak yang dikasih firman lah apa. Aku hari ini tidak berbicara tentang pengalaman itu. Kamu bisa nggak tidur nanti. Ya, saudara harus mencari hubungan yang paling erat dengan Tuhan. Belum sampai segitu, Anda belum menikmati hidup kekal. Karena Tuhan berikan itu hidup kekal, bukan hidup sementara. Nah, ini yang dicari oleh anak muda itu, bukan? Bagaimana baru dapat hidup kekal? Terus Yesus bilang, ya itu, kamu bilang sudah sempurna, kurang 1. Jual semua milikmu bagi orang miskin. Dia nggak mau karena dia bilang, Alkitab mengatakan karena hartanya terlalu banyak. Saudara, Yesus kejam ya, jahat ya, ngiri sama orang kaya ya. Bukan itu maksudnya. Yesus suruh dia memilih between jalan itu kekal yang kau jalani, yang kau akan peroleh, dan hartamu yang banyak ini, kau pilih mana? Gitu. Kalau engkau bisa mengerti maksudnya Tuhan Yesus, engkau say yes. Dan langsung dimulai. Dan kau akan dapat semuanya. Bukan berarti Tuhan ngiri sama kekayaan. Tetapi kekayaan kalau untuk menghias dan untuk diri sendiri, itu bukan kekayaan. Itu menjerumuskan kamu hidup ke neraka. Ya kan? Nah, itu sebabnya harusnya anak muda ini jangan pergi terus tanya, ya kalau begitu Tuhan Yesus ajarkan saya. Apa sih artinya hidup kekal? Bagaimana saya bisa dapatkan? Itu pintar dia. Tapi dia terus pergi, sayangnya. Ya toh, saudara? Nah, kalau firman Tuhan selanjutnya mengatakan kan, terus Yesus ngomong sama murid-muridnya mengatakan, tuh loh, kalau orang kaya mau masuk surga itu sulitnya seperti onta masuk jarum. Lubang jarum. Wah, ini mustahil ini. Yesus ngomong apa? Anda harus belajar latar belakang budaya Yahudi. Pada waktu sampai saya di Yerusalem pertama kali, aku ketemukan itu yang namanya pintu onta. Itu yang namanya lubang jarum. Jadi di orang Yahudi itu selalu menganggap binatang-binatang itu haram. Pintu keluar masuk aja tidak boleh satu pintu bareng-bareng. Kalau manusia keluar masuk ini binatang tidak boleh. Jadi mereka itu ada pintu gerbang itu manusia toh. Tapi mereka kemana-mana kan naik unta. Makin kaya untanya makin banyak muatannya. Betul nggak? Banyak banget. Nah itu sebabnya
di pintu gerbang besar, pinggir ada pintu kecil. Memang dibikinkan itu disebut namanya pintu unta. Jadi orang untanya mau masuk, barangnya dulu kalau enggak dia nggak bisa masuk. Makin kaya kan barangnya makin banyak. Turun-turunin. Ya, nanti untanya masuk. Nanti itu barangnya tumpukin lagi, baru dia masuk. Saudara, ini loh ibaratnya pintu itu yang disebut pintu unta sebetulnya, tapi disebut pintu lubang jarum. Ini adalah budaya mereka. Nah, kalau Anda enggak ngerti loh, ini apa-apaan sih Tuhan Yesus yang benar aja, lubang jarum kok masuk unta. Itu loh, seperti mustahil toh. Ngerti? Jadi apa? Follow. Apa artinya? Ikutilah aturan main. Betul nggak? Unta masuk lubang unta, manusia masuk lubang manusia. Kamu mau masuk, mau dapat hidup kekal, ikutilah aturan main. Gitu loh. Nah, ini aturan mainnya. Sekarang saya tunjukkan. Coba. Sebetulnya yang dia butuhkan adalah hidup kekal. Nah, di dalam seluruh Alkitab, ya, ada tulisan hidup kekal. Tapi kalau kita keluarkan semua hidup kekal dalam Alkitab, diklasifikasi menurut kata ini muncul dengan hidup kekal kata kedua, ketiga, keempat itu kaitannya mana, sambung menyambungnya mana, ada 4 bagian, ya, hanya 4 lapis. Jadi hidup kekal itu ada 4 lapis gitu loh, ya. Nah, lapisan pertama itu kulit, ya. Kulit selalu cuma kelihatan yang di luar. Itu di mana terdapat di ayatnya ada di bawah. Roma 6 ayat 23. Oke? Roma 6 Apa? ayat 23, sebab ubah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Sebetulnya ada dikeluarkan kok. Di bawahnya sedikit. Ada. Nah, ini ya. Jadi saudara, ini adalah kulit. Upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi di dalam Kristus Yesus Anda dikasih karunia. Ya, dikasih anugerah. Apa? Itu kekal. Maut dan itu kekal itu berlawanan. Upah dosa maut. Di dunia ini ada siapa yang tidak dosa? Tunggu aja dia mati enggak? Kalau dia mati berarti memang dia dosa. Karena upahnya dosa itu maut. Setiap orang yang mati pasti menghadapi maut. Seorang yang berbuat dosa, dia menghadapi maut. Nah, dunia ini enggak ada orang yang enggak berdosa. Nah, tetapi kemurahan Allah, kebaikan Allah, orang yang akan mati kekal ini diberi hidup kekal. Yang menyelamatkan dia dari mati kekal melalui Tuhan Yesus. Karena Yesus yang membawa hidup kekal ini. Yesus anak Allah. Ya, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini 3 in 1. 1 in 3. Jadi bukan 3 pribadi, potong-potong, tapi 3 menjadi 1. 1 isinya 3. Gitu. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Allah Bapa, sama dengan kita berdoa sama dengan Roh Kudus dan Roh Yesus. Gitu. Jadi mereka tidak pernah berantem. Jangan bilang ini berdoanya kok, ya Yesus, ya Yesus. Allah Bapaknya malah loh, ngiri loh, nggak ada, itu nggak ada. Ngerti? Ya, karena Allah kita itu 3 in 1, 1 in 3. Ya, jadi saudara, disebut Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa apalagi di dalam kitab ini ya, Yesaya, bahwa nanti akan ada juru selamat yang diutus ke dunia ini untuk menjadi penyelamatmu, ya, yaitu anak darah yang akan melahirkan anak itu. Ya, nanti dia punya kuasa dan sampai kematiannya Yesus itu seperti apa? Nabi Yesaya menulis begitu jelasnya. Yesaya 53. Baca semuanya, nanti kamu tahu. Ya toh, matinya seperti apa aja ditulis. Nanti matinya disiksa, sampai nanti gantung di kayu salib, dihina, sampai nanti dikuburkan.
sampai nanti bangkitnya ada semua. Nah, itu yang menggenapi siapa? Yesus Kristus yang datang. Pada kapan? 23 tahun yang lalu. Ini sekarang kan 2023. Ngerti? 22 tahun. 2022 tahun yang lalu itu Yesus lahir di kandang binatang di Bethlehem itu. Itu penggenapannya, saudara. Jadi banyak ahli, arkeolog dan ahli sejarah mengatakan bahwa itu tahunnya nggak begitu tepat. Mungkin lebih awal 3-5 tahun. Karena pada zaman Yesus itu kan ditentang sekali. Siapa berani terang-terangan bilang, oh Yesus lahir, aku tahu tempatnya. Dibunuh. Herodes kan sudah ngasih ancaman mau dibunuh. Jadi itu sebabnya kenapa Yesus harus melarikan diri, dibawa orang tuanya pergi ke Mesir, karena takut pembunuhan. Jadi ada yang mengatakan itu kurang tepat, mungkin mundur lagi. Anyway, datangnya Yesus Kristus ke dunia ini disebut datangnya Juru Selamat. Ngerti? Dan itu yang disebut yang membuka jalan manusia boleh mendapatkan hidup kekal. Gitu. Yang lama-lama, yang dulu-dulu semua, Anda mungkin tanya saya, ya kalau gitu orang perjanjian lama nggak kenal Yesus, Yesusnya belum lahir, maka nggak dapat itu kekal. Oh, itu urusannya lain. Karena perjanjian Allah itu yang lebih nonjol pekerjaan Yahweh, Allah Bapa. Jadi Allah Bapa dengan caranya dia, yaitu Taurat. Maka diberi Taurat yang menentukan undang-undang itu, gitu. Kalau kita sekarang Yesus penggenap Taurat, gitu. Kita bukan menggenapi Taurat lagi, tapi sudah digenapi oleh Yesus dan kita mengikut dia. Dia menggantikan kematian bagi saya. Dia menghadirkan hukuman dosa bagi saya. Dia memberikan hidup. Ya, begitu, saudara. Ya, setuju. Bagi saudara, menggantikan saya semuanya. Itu namanya Yesus Kristus sebagai pengganti saya. Maka dia disebut Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Juru Selamat yang dijanjikan. Nah, dia yang pertama muncul oleh tulisannya si Paulus, karena saudara tahu Paulus adalah seorang yang dulu menentang orang percaya Yesus, akhirnya dia bertobat, benar-benar dia menemukan bahwa orang seperti saya harusnya mati. Ya, semua harus mati, tapi dia menemukan kasih karunia di dalam Yesus. Maka yang menulis doktrin kasih karunia, doktrin keselamatan, semuanya Paulus. Karena dia dengan pengalamannya dia sebagai orang yang agam banget, dia termasuk kaum Farisi. Dia termasuk orang yang giat dengan menjalankan Taurat. Nah, ini dia menulis tadi, aku bisa seperti hari ini karena saya ketemu Yesus. Aku tidak dihukum. Aku dikasih karunia untuk menempuh hidup yang kekal itu. Ya, saudara, kalau disebut ya, itu cuma hadiah kan, ya, kayak as a gift, ya, gift itu harus diterima. Kalau you nggak terima ya nggak dapat, benar nggak? Kalau you kasih saya hari ini kado, aku bilang ya terima kasih, taruh meja. You bagaimana? Kurang ajar ya Bu Fen. Oh dikasih terima aja enggak? Terima kasih taruh di meja. Ya jangan lu kasih, ambil aja ini orang Buffet kurang ajar gitu. Mau dikasih terima aja kok enggak. Diterima. Jadi orang yang mau terima itu dikasih dengan cuma-cuma. Ya toh, nggak masuk akal memang. Tapi itu firman. Jadi whenever you punya saja aku nih orang dan banyak yang aku nggak bisa beresin, jengkel sama orang, benci sama orang, cemburu sama orang, lagi nggak mau ngalah,
salah tidak mau disalahkan, bohong, mana-mana. Pokoknya dosa kita tuh banyak. Terus bilang bersih, mau dibersihin, tahu dikasih itu kakak, wah kaget luar biasa. Inilah Allah. Allah kalau menuntut kita hari ini lebih banyak rambut dosa kita sama rambut dosa kita. Jadi itu dibungkus di kulitnya. Nah, Anda dapat ini hadiahnya, ambil dulu, nanti dibukain. Saudara pernah ikut main itu enggak? Tukar menukar kado. Pernah kan? Pernah ikut enggak main itu? Pernah. Ada anak yang nakal kan? Barangnya kecil, bungkus lagi. Sampai kertasnya dikirain segini gitu. Sobek gak keluar. Sampai di dalam kecil. Apa? Serotan pensil. Kasih kado kok gini. Ada anak yang nakal gitu kan. Wah si bungkus. Nah tapi kamu kan ya penasaran kan. Bukain terus kan. Sampai ketemu kan. Allah memberikan kamu cuma-cuma. Tapi Allah tidak senakal itu. Allah memberikan kamu pengalaman step by step. Maka the second step, Allah ngasih kamu pengalaman. You have to experience. Ya. Maka dikatakan seni gak jingli. Harus punya pengalaman dalam pribadi. Ini kan ceritanya Yohanes 3 ayat 16 kan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believe in him should not perish, but God the eternal life. Betul nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Nah, saya kasih tahu ya saudara ya, istilah percaya yang dipakai di sini aneh saudara. Bahasa Yunani itu ada tensesnya sama kita, bahasa Inggris nggak sama. Ini yang tenses yang tidak berubah. Jadi yang dimaksud percaya itu bukan sekarang percaya besok enggak. Percaya terus sampai mati yang dipakai itu. Istilah percaya. Ya gagal nggak gagal. Tahu nggak tahu terus percaya. Nah ini istilah yang dipakai di sini itu. Ya, belief-nya tuh itu, saudara. Makanya kalau saudara melihat definisi percaya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 kan, dasar iman itu apa? Dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti segala sesuatu yang tak kelihatan. Ini bagaimana sih from abstrak to abstrak. Gila ini Alkitab. Loh, dikatakan dasar dari yang diharapkan. Siapa mengharapkan? Allah mengharapkan kepadamu. Walaupun kamu belum tahu. Dan itu merupakan satu pengharapan dari yang tak kelihatan. Dari Allah mencari engkau. Dari Allah menyelamatkan engkau. Kamu tak pernah lihat dia. Tapi itu sudah bekerja. Saudara, kalau kamu punya faith, punya iman, itu tidak langsung sempurna loh, saudara. Ya, you know, my name is faith, but sometimes I lost my faith. I'm telling you. You know, that's why my teacher Peter Wagner gave me faith. It remind me always. Sometimes I lost my faith. Gitu. Makanya Alkitab itu kan kayaknya kosong-kosong semua ya. Nah justru itu membuat kamu nggak takut. Kalau penuh semuanya nggak ada tempat bagimu. Tahu nggak? Nah ini ditulisnya ini, percayanya ini adalah namanya Irish time itu forever and ever and even never change. Nah itu loh, kamu harus memiliki itu. Dan you tidak akan binasa. Dan itu kekal diberikan kepadamu.
Ini. Nah, ini kan pertanyaan seorang ahli agama yang namanya Nikodemus. Datang kepada Tuhan Yesus. Apa pertanyaan? Tuhan Yesus, Yesus, kamu adalah orang yang dari Allah karena perbuat cita yang kamu perbuat. Kalau bukan dari Allah tidak mungkin. Nah, terus Yesus bilang, so what? Apa yang kamu mau tanyakan? Bagaimana saya bisa dapat masuk kerajaan surga? Yesus bilang, yang lahir dari air-air pula, yang lahir dari roh-roh pula. Apa itu? Apa artinya? You harus lahir kembali. Apa itu lahir kembali? Aku udah tua, emangnya harus masuk rahim ibu lagi gimana? Nah, saudara, kita semuanya pernah lahir. Lahir secara jasmani. Itu disebut yang lahir dari air. Anda dan saya lahir dari ketuban air mamimu. Betul nggak? Tanya, nggak percaya nanti. Nggak ada air ketuban, kamu mati di dalam. Itu air pertama secara kasat mata. Tapi air itu melambangkan air baptisan juga. Pada waktu engkau sungguh percaya, bertobat, dibaptis di depan umum, itu pakai air yang lambangnya imanmu. Ya, but it's not always. Ya, listen to me. It's not always. Bagaimana dengan penyamun di sebelah kanannya Yesus? Percaya Yesus Tuhan. Pada waktu kerajaanmu datang, ingatlah aku. Malam itu juga kamu percaya ketemu saya di pagi. Yesus bilang, tolong dulu cari pendeta dulu, dibaptis dulu. Ada itunya enggak? Ada enggak? Tidak. Orang tidak dibaptis saja bisa terima kok. Ngerti? Jadi itu tidak mutlak. Makanya lu jangan berantem sama orang yang baptis selam, baptis benci. Enggak dibaptis saja Tuhan bisa terima imanmu. Dan itu in very, very special condition. Ya toh? Not all the people. Aku pernah baptisin orang. Enggak punya kolam, enggak punya air banyak. Secangkir aqua. Tapi kakek ini umur 87. Dulu kecil di Cina pernah percaya Tuhan. Aku wawancara dia baru tahu. Setelah itu dia datang ke Indonesia, tinggal di pedalaman di Kalimantan selamanya. Tidak pernah ketemu pendeta, tidak pernah ketemu gereja. Akhirnya dia ikut bersama-sama dengan anak cucu penyembah berhala. Dia jadi locu, tukang nyumbang topeng, sakit keras, keluar masuk ICU. Cucunya salah satu murid sekolah doa saya. Tahu saya bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong Hokkien, dia bawa saya ketemu si kakek itu umur 87. Udah keluar masuk ICU, nggak ada harapan. Terus dia suruh saya pergi, saya bilang nanti aku doa dulu, namanya siapa tak doakan. Tuhan bilang pergi. Aku akan selamatkan dia. Aku tadinya nggak ngerti apa maksud. Aku pergi. Dia sudah nggak kenalin orang. Gimana? Tak pegang tanganku. Aku ngomong dia apa? Aku bilang, wah boksu, wapang boksu. Ngomong sama dia, tetap pasang dia kenal. Pegang tangan kalau kamu menjawab. Tak tanyain, kamu mau percaya Tuhan nggak? Terus. Tanya jawab, anaknya satu di pinggirnya ngikut dia selalu. Dia bilang, Bu, dia dulu di Cina udah kenal Tuhan. Rumahnya sebelahnya misionari. Oh, lah sekarang sudah sama sekali tidak pernah ke gereja. Oh, kalau gitu waktu kecil pernah nyanyi lagu-lagu gereja. Iya. Wah, aku bilang apa? Dia. Aku mau nyanyi. Aku bilang, ya so tia wa wa caya. Tahu, aku nyanyi Hokkien di depan dia. Dia kaget, melek. Dia kembali lagi pikirannya. Wah, dia mau terima. Aku bilang, mau dibaptis, mau. Lah gimana dia? ICU cari air mana? Ya udah ini. Air ini. Aku
tak buka, tak baptiskan. Aku pergi, dia mati. Panggil Tuhan. Aku keluar. Mati. Puji Tuhan. Terakhir saya konfirmasi dia. Bahwa dia anak Tuhan. Tuh, rebutan nyawa. Maka saudara, yang penting ya Tuhan, iman yang sesungguhnya. Kalau orang ini tidak sempat dibaptis pun, aku yakin dia diterima. Ngerti? Bukan upacara. Upacara bukan terpenting ya. Lebih penting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Karena aku tuh menghadapi banyak. Melayani di dalam situasi kondisi yang aneh-aneh. Jadi aku harus mengerti yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Tidak usah debat, tidak usah bikin gara-gara terus di permukaan bumi sehingga bikin gereja pecah belah karena kayak yang gini-gini ini loh. Ya, tentang baptisan, tentang bahasa roh. What else? Anyway, kamu bukan Tuhan, bukan kamu yang menentukan dia masuk surga atau no. Benar nggak? Hubungan dia pribadi. See? Saya tolerance, tapi saya galak. Alkitab pegang penuh. Aku bisa kasih contoh semua. Jangan kita sok jadi Allah, ngehakimi gereja ini, selamatkan gereja Allah tidak. Emang lu Allah? Enggak. Aku tidak mau antar gereja terjadi perpecahan. Antar anak Tuhan terjadi olok mengolok, hina menghina. Aku tidak mau. Itu bukan Kristus. Itu si jahat. Jadi Yesus menekankan si Nikodemus ini, milikilah pengalaman pribadi dengan Allah. Karena lahir dari air sudah dibaptis. Kamu kan orang Farisi. Kamu Yahudi. Kecil-kecil sudah dibaptis. Tapi milikilah yang dari roh. Maka dia nggak ngerti roh itu apa. Yesus kan bilang, angin itu bertiup dari mana ke mana kami nggak tahu. Tetapi kalau kamu bisa merasakan, benar nggak? Kalau depanku ada kipas angin, ya aku tahu ini yang menyebabkan angin. Kalau roh itu datang kepadamu dan membuat kamu sadar bahwa kamu orang dosa, menerima Yesus, itulah roh Allah yang menyentuh roh kamu. Sebelum kamu dapat sentuhan itu, selama ini kamu mendengar kebenaran firman hanya di sini, otak. Namanya cognitive knowledge. Aku maunya kamu spiritually contact with the Spirit of God, and that is the real experience. Personally. No one can change your personal experience. No one. Tidak ada orang bisa menggantikan pengalaman pribadimu. Nah itu pengalaman pribadi, palak potong juga aku nggak mau mengingkari. Betul nggak? Milikilah pengalaman pribadi. Pertemuan, perjumpaan dengan roh Allah. Benar, kalau belum kamu doa, minta Tuhan, aku mau berjumpa dengan rohmu. Aku nggak mau cognitive knowledge. Ini pengetahuan, ngomong bolak-balik, tapi nggak ngalami, nggak ada guna. Ya toh, pinternya ngomong. Kenapa? Ada orang begitu ngomong powerful. Terjadi impartasi. Kenapa ada ngomong sampai berbusa? Nggak ada. Karena nggak punya experience. Coba kalau punya experience kan ceritanya kan detail. Betul nggak? Kalau nggak punya experience ya jiplak. Kok pintar apa saat hafal Alkitab? Tidak berarti Anda mengalami. Saudara, percaya Tuhan itu masalah pengalaman. Bukan masalah pengetahuan. Masalah setuju nggak setuju. Aku anak orang kafir, aku anak penyembah berhala, betul-betul. Keluarga saya itu penyembah berhala luar biasa. Saya dipilih oleh Tuhan sampai saya harus pikul salib. Harus rela semuanya. Dikucilkan bertahun-tahun. Ya karena berlamanan toh. Tapi bersyukur kalau nggak ada itu kan aku perjalanan ini nggak akan jadi. Kan dihalangi saya bukan anak paling besar, malah paling disayang kakak. Paling kecil bukan. Betul?
Nah itu cara Tuhan, toh. Tuhan menyingkirkan kau untuk siap engkau digembleng. Betul nggak? Semua pengalaman yang tidak enak aku syukuri. Kalau enggak aku memble. Ya toh? Anak yang disayang-sayang terus ditimang-timangkan memble. Saudara, ini maksud Tuhan. Ya, harus punya pengalaman. You tahu akhirnya Nikodemus gimana? Nikodemus termasuk satu orang di Sanhedrin. Sanhedrin itu tuh 70 orang kayak sini tuh DPR. Dia salah satu yang membelain Yesus. Waktu Yesus diputuskan langsung disalibkan, dia nyeletuk. Aturan dari mana ya? Ada orang tidak diadili, tidak diusut dulu salahnya sebab musibah, langsung diputuskan. Ini bukan aturan kita. Itu yang ngomong si Nikodemus. Ngerti? Dia belain loh. Karena dia akhirnya mengalami hidup baru. Mengalami Yesus. Ya, itu spirit. Pengalaman spirit. Kalau kamu belum dapat malam ini doa Tuhan, aku mau mengalami spirit lawatanmu. Engkau, aku terima engkau di dalam hidup, di dalam rohku. Belum ngalami, jangan tidur loh. Saya kasih tahu. Lo Buffett. Jangan main-main lo sama Buffett. Aku bilang lo jangan tidur. Tapi kalau udah dapat lo tidur nyenyak. See, I'm telling the truth. I'm not kidding. Ya, waktuku tidak banyak, aku tahu. Tapi aku menghargai setiap detik di mana Tuhan berikan saya untuk mengimpartasikan roh yang Tuhan berikan pada saya. Ya, Tuhan. So, Tuhan itu luar biasa. Yang lapis ketiga apa? Ini berat lagi, saudara. Wah, ini lebih berat. Yohanes 17 ayat 3. Itu apa? Coba. Ini jarang dibahas di dalam semua dengar-dengaran khotbah saya. 认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督就是永生。Mengenal telah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini kan pengenalan. Bicara pengenalan lagi. Ya, tadi aku mengatakan percaya itu sifatnya tidak on and off. Ya, selamanya kekal, hadir, present selalu. Percaya ini juga mengenal juga begitu, saudara. Kalau kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutuskan itu, kamu adalah garam dunia, terang dunia yang akan menggarami seluruh dunia ini. Nah, itu sebabnya ditaruh lapisan yang ketiga. Berarti hidupmu itu menjadi sentral bagi semua orang. Engkau adalah pusat kesatuan tubuh Kristus. Aku kasih tahu ya saudara, pusat kesatuan tubuh Kristus bukan gereja gede, bukan organisasi misi yang gede. Saya kasih tahu organisasi yang besar-besar lama-lama bangkrut. Kalau cuma organisasi toh, kegiatan makin kurang, biaya makin nggak ada, nyewa kantor pun nggak ada. Aku sudah lihat terlalu banyak organisasi misi pun pada tutup. Lausan ini yang di Hong Kong itu punya ini Tasmin, The Great Commission, mana kantor aja tutup. Kalau urusannya cuman teori, cuman organisasi, tutuplah you one day. Tapi kalau urusannya hidup, mempengaruhi garam, terang dunia, tidak perlu organisasi, hidup terus. Kesatuan tubuh Kristus adalah isi hati Allah yang terdalam. Jangan kepingin sendiri jadi Kristen, sendiri diberkati, sendiri gerejanya paling besar, paling kaya, paling hebat. Tidak, itu bukan tujuan Tuhan. Berapa orang-orang unreached people group yang belum pernah mendengar Injil? Itu ditunggu-tunggu.
Maka saudara nggak heran kalau one day gereja-gereja Tuhan ini akan mengalami penganiayaan besar. Maksudnya diobrak-abrik Tuhan. Supaya kamu tidak menekankan organisasi lagi. Supaya berbaurlah kamu ke seluruh dunia. Dan di situ kamu jadi pengaruh, menangin seluruh umat dunia. Kalau enggak, saudara selalu mulai pertama kecil, makin gede, denominasi gede. Selalu yang disibukin programnya sendiri. Program Tuhan cuma semboyan. No. Allah tidak menikmati yang itu. Yang kelihatan. Allah menikmati kalau gereja ini memberi pengaruh seluruh dunia. Ngerti saudara? Ada gereja yang berpengaruh seluruh dunia? Nggak usah ada hadirnya, nggak apa-apa. Tapi dia berpengaruh. Dia keliling seluruh dunia. Itu benar-benar gereja Tuhan. Itu benar-benar isi hatinya Allah. Ya, the oneness of the body of Christ itu yang dicari oleh Tuhan. Tuhan nantikan anak-anak dia menjadi oneness. Not only unity. I'm not talking about unity. Kalau unity itu nanti organisasi lagi. Unity, uniform. Kalau oneness itu enggak. Menyatu walaupun enggak ketemu. Aku cinta semua orang Kristen di dunia ini. Gitu, walaupun aku nggak ketemu, aku tidak akan ngejelek-jelekin pendeta pun, aku nggak mau jelek-jelekin. Aku doain, aku mohon mereka dicelikan semua oleh Tuhan. Mohon mereka menemukan jalan salib yang Tuhan tentukan. Mohon mereka ketemukan jalan ke surga semuanya. Jangan hina, jangan ini hebat, ono hebat. No, no one hebat. Yang hebat cuma Kristus satu, kepala gereja. Amin. Dah, no one hebat. Gitu. Ya. Dan misinya cuma satu. Jadikanlah seluruh bangsa, seluruh umat muridku. Jadi program gereja itu nomor satu pemuridan. Nomor akhir pun pemuridan, bukan yang lain. Makanya aku buka sekolah doa. Makanya aku nggak mau buka gereja. Terus kamu pikir nggak punya income ya kalau gitu? So what? Kalau Tuhan membutuhkan, saya membuat sesuatu, Tuhan akan support kok. Tuhan akan support, Tuhan support me semua. Asal duitnya nggak tak pakai untuk yang lain-lain. Gitu? Mari kita bersihkan niat ikut Tuhan, melayani Tuhan. Bersih. Tidak ada jejak-jejak, cap-cap manusia tidak ada. Ya, ini namanya tubuh Kristus berjalan di dalam kesatuan, ya, dan menikmati kesatuan dan menyelesaikan kesatuan di dunia ini. Kalau hari ini, ya, gereja semua menekankan itu, Ukraina segala beres. Karena Ukraina 60% loh anak Tuhan, gereja Koptik. Dia nggak akan sampai sengsara seperti itu. Ya, ya kan? Kalau hari ini kita anak-anak Tuhan di Indonesia menekankan ini, hari ini tidak sampai mengizinkan si itu, yang hijau royo-royo itu, yang terus bikin ulah. Loh saudara, before mereka datang ke Indonesia, kekristenan 400 tahun lebih tua datang sini. Tapi kita yang datang wong Londo, ya dibenci. Tahu, maka disebutin gereja kolonial ya gitu. Tapi mereka masuk, saudara. See? Semua people needs love. Semua bangsa perlu dikasihin. Tapi setelah mereka merasa rela, lihat ini. Bangsa selalu diopo-opo oleh itu. Ya, adu mengadu agama. Ya, terus adu mengadu apa? Radikalisme. Aduh, ada habisnya. Pengaruh kita di mana? Ya, nah, terakhir saudara,
Nah ini untuk yang akan datang. Matius 19:28-29. Terakhir kita akan bersama dengan Kristus. Dan Kristus akan membagi-bagikan kita manusia. Ada yang kambing, ada yang domba. Dan pada waktu Kristus datang kedua kalinya, Alkitab sering mengatakan hal itu. Dan di dalam Injil 25 ada 3 perumpamaan. Semua mengumpamakan Kristus datang kedua kali. 5 darah bodoh, 5 darah pintar. Tentang talenta, yang dapat 1, dapat 2, dan dapat 5. Yang tentang akhir zaman tahta Tuhan, sama dengan ini. Tuhan akan mengumpulkan semua anak-anak dia. Dan dibagi, ada kambing, ada domba. Ada yang dapat pahala, ya ada yang didisiplinkan. Ya didisiplinkannya kayak apa kalau saudara mau tanya saya tidak tahu. Tetapi di dalam 3 perumpamaan yang ditulis di dalam kitab Matius 25, semua dikatakan ujung-ujungnya mereka yang ditolak gertak gigi. Nah, aku nggak ngerti gertak gigi itu realitanya kayak apa. Menurut saya ya sengsara. Gertak gigi, betul nggak? Selalu kan gertak gigi. Benar nggak? Tapi yang setia, kamu bawa hasil pelayananmu, hasil jeripayahmu, hasil engkau ditindas, hasil engkau dibuang, hasil engkau diinjak-injak. Itu di situ. Nilainya kekal. Jiwa yang kau menangkap. Maka jangan harap di sini bawa apa-apa ke surga, nggak laku. Nah, ini yang disebut hidup kekal, reality of hidup kekal, reality of ini apa? Eternal life. Eternity with God. Live together. Tapi yang tidak memenuhi syarat, yaitu yang namanya gigi itu yang disingkirkan. Jangan kita di dunia susah-susah sampai di depan Tuhan disingkirkan lagi. Aduh, so stupid. Dunia saya tanya, saudara, apa yang bisa dibawa? Nggak ada loh. Rumahmu, hartamu, anak cucumu, ilmu kamu pintar, apa? Ayo. Yang kamu hasilkan adalah yang kau menangkan jiwa-jiwa dari kekal ke kekal. Dapat kekekalan, bisa dibawa ke kekekalan. Yang tidak kekal, tidak bisa dibawa. Maka jangan sibuk dengan yang tidak kekal. Itu loh. Ini the reality of hidup kekal. Benar-benar kekal bersama di surga. Nah, kalau mau mendengar ceritanya banyak, ya timbul tenggelamnya, ya di kitab Wahyu. Nanti itu di pelajaran saya ada singgung. Saya mengajarkan the concept of the kingdom of God. Ya. Jadi saudara, sekarang ada bisa dibawa kekal? Tidak. Sekarang adalah perjalanan saya dilatih mengenal mana yang kekal, mengenal mana yang enggak, yang tidak kekal saya buang, yang kekal saya jaga, saya pegang terus. Terakhir ya, jadi akhirnya saudara, yang tidak nilai kekal nggak akan kebawa. Ya, makanya konsentrasikan tenagamu, kepintaranmu, waktumu ke hal-hal yang bernilai kekal. Kamu tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Ya, itu aja. Kamu pasti dikasih hikmat kok sama Tuhan. Kamu anak Tuhan kok. Ya toh? Oke, selesai. Ada yang ingin bertanya? Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family.
God bless.